Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita ketemu Ada mau lagi. nyampe Ya, tadi ketemu tuh. lagi, baru ketemu ya. Insya Allah dengan saya ya di forum yang luar biasa kita ada movement namanya Ternak Rumah Kos 99. Ya, ini eh, movementnya kita pengen bantuin para ya pengusaha dan juga para pensiunan untuk bisa ternak rumah kos di 5 kota tentunya. Dan kita buka insya Allah dari kota Bogor. Sebelumnya tak kenal maka ta'aruf ya. Kenalan dulu, salam kenal saya Alfian Trendra. Profesi saat ini menjadi investor, Alhamdulillah sudah 1 tahun ini jadi investor di Bisarah.id, salah satu lembaga konsultasi eh, tentang sirkah ya permodal kita bantu untuk solusi permodalan tanpa utang riba untuk para pengusaha. Sekarang juga lagi jadi konsultan investasi syariah yang mana juga membersamai di Fatih sini adalah Fatih Agensi atau Fatih Institute. Nah, saya sendiri ya Bapak Ibu itu memang praktisi di investasi syariah yang sudah saya praktekin itu ada sirkah, ada juga sirkah itu kerjasama bisnis ya, ada jual beli ya murabahah ya jual beli kredit dan juga nah sekarang yang lagi saya dalamin banyak di properti syariah. Dan ya, salah satu tema pada malam hari ini cukup menarik nih ya, karena kita akan bahas ya bagaimana sih meraih pensiun impian. Nah, ini kita akan bedah peluang investasi rumah kos di Ring 1 IPB Bogor. Dan kita akan bareng-bareng nih nemuin solusi bagaimana masalah keuangan ya Bapak Ibu semua nanti saat pensiun bisa aman, nyaman ya dengan ternak rumah kos di IPB Bogor. Makanya kita punya movement nih, bantu pensiunan ternak rumah kos yang bisa menghasilkan keuntungan tentunya dunia dan akhirat. Nah, kalau tadi lihat salah satu proyek kita yang kita tampilkan tadi itu adalah salah satu proyek kita yaitu Al-Fatih Islamic Cost. Itu pengennya juga bukan hanya dapat penghasilan pasif income bulanan, tapi juga bisa mendapatkan amal jariah karena ada program pesantren di dalamnya. Ada tahfiz, tahsin, ya, kemudian ada kajian mingguan, dan itu bisa jadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya. Jadi makanya tagline kita menikmati pensiun dengan passive income. Oke, sedikit cerita ya. Ini kegiatan saya di tahun-tahun kemarin. Kita banyak mendampingin para pengelola sirkah ya. Jadi kita mempertemukan antara pemodal dan yang butuh modal untuk ya kita bantu pada waktu itu. Nah, ini kita bentuk pengelola sirkah. Dan sirkah ini ternyata tidak gampang ya kerja sama bisnis. Apalagi kalau kita ya mungkin sudah tidak muda lagi. Ya mohon maaf ini mungkin tidak mudah lagi itu ternyata ketika terjun ke bisnis tuh effortnya sangat luar biasa ya makanya ini saya saranin nih Sirkah ini buat eh, para pengelola itu memang yang muda-muda ya, yang kita sudah mungkin sudah sudah mau pensiun ini mungkin kita investasinya sebagai pemodalnya aja tapi sebagai pemodal ternyata juga tidak gampang ya faktanya banyak lika-likunya lah untuk ya kita bisa investasi. Alhamdulillah di Jogja, saya asalnya dari Jogja Bapak Ibu. Saya juga alhamdulillah kemarin membantu ya di properti syariah itu membantu salah satu ya sahabat saya ini anaknya Pak Amin Rais jadi Mas Hanafi Rais ini dia sudah tidak lagi di DPR ya. Pak Amin Rais kan sempat juga di MPR pusat ya. Nah, itu eh, bikin properti investasi pada waktu itu. Awalnya rumah hunian Bapak Ibu. Jadi rumah hunian tapi ternyata banyak di Jogja ini permintaannya ke arah malah ke guest house gitu. Nah, akhirnya kita kerjasama pada waktu itu dengan Simply Homey. Jadi Simply Homey itu adalah operator guest house nomor 1 di Indonesia yang dapat rekor muri kemarin. Nah, pada waktu itu saya bikinkan gathering investor, bedah investasi properti di Jogja dan luar biasa animonya ya. Dan ini memang undangannya terbatas buat
Bapak Ibu semua yang memang pengen punya penghasilan pasif income bulanan lewat properti. Nah, ini eh, foto saya bersama Mas Hanafi Rais pada waktu itu anaknya Pak Amin Rais. Kita, saya bikin waktu-waktu itu sekolah investor Sirka. Jadi ternyata yang butuh sekolah itu bukan hanya pengelolanya, ternyata investor juga butuh ya sekolah. Dan memang menjadi investor ini menjadi impian banyak orang. Siapa di sini yang pengen jadi investor? Angkat tangan. Di chat ya, di kolom chat. Ya. Saya doain mudah-mudahan rezekinya banyak, lancar, bisa ternak rumah kos di 5 kota. Masya Allah. Kenapa? Ini sangat jadi impian banyak orang karena Anda punya banyak waktu luang untuk dakwah, untuk keluarga, untuk bisa berkarya, ya Anda tetap bisa berpenghasilan walau ya tidak mengelola bisnis secara langsung, nggak ngurusin keuangan, nggak ngurusin ya marketing, nggak ngurusin operation, ya. Saya udah ngerasain ternyata enak jadi investor, beneran. Namun yang perlu diingat, namanya bisnis atau kita pun investasi, itu pasti ada risikonya. Dan tetap ya, namanya investasi juga ada untung, ada rugi. Nah, sebenarnya kita tidak bisa memastikan hasil, namun yang kita bisa pastikan sebenarnya adalah meminimalisir apa ya? Meminimalisir. Jadi resiko agar tidak terjebak di investasi bodong atau kerugian. Nah, ini salah satu di circle investor saya kemarin dia buka ya siapa yang mau investasi bareng Kang Dewa ya. Ini Kang Dewa Eka ini followernya kalau di Facebook itu di Instagram ada 1 juta. Beliau dulu pernah terjebak di investasi ya, yang juga ya di kalau ada kutip bodong lah gitu. Yang akhirnya harus menanggung 7,7 miliar yang harus dia tanggung ya karena memang ya pada waktu itu jadi maklar investasi salah gitu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu terjadi kalau memang kita belajar ya. Dan luar biasa ternyata angka investasi bodong itu di Indonesia itu cukup lumayan tinggi ya. Jadi banyak masyarakat tuh rugi sampai triliunan bahkan ya kalau kita lihat di Okezone ini datanya dari OJK juga ya sampai di tahun 2002 kemarin tuh kerugiannya mencapai 126 triliun ya dan pasti akan ada korban-korbannya lagi termasuk ini di Kompas TV belum lama ini itu 76 pensiunan guru itu tertipu investasi bodong ya. Nah, biasanya mereka ya terjebak karena adanya afiliator, bisnis opportunity, saham, kripto, properti bodong, dan lain sebagainya. Nah, kenapa banyak investor itu sampai zonk ya? Itu ada 3 ini yang biasanya saya dapat. Yang pertama ini tidak paham akad muamalah, terutama ketika kerjasama bisnis. Itu ketika bersirkah itu tidak tahu tuh akad-akadnya seperti apa, muamalahnya seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya bodoh. Yang berikutnya yang kedua ini tidak paham ya sebagai investor itu tidak punya ilmu tentang mitigasi resiko. Biasanya mitigasi risiko itu ilmunya 5C ya lah. Melihat karakter, capability, ya kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini tidak paham produk-produk investasi yang mana sudahlah tidak sesuai syariah, ya kan? Itu bodong ternyata. Ya mengandung maisir atau judi, goror, riba, dan lain sebagainya. Dan hampir produk investasi kapitalis saat ini ya banyak kan ke situ kalau kita nggak hati-hati ya. Nah, makanya saya bedain Bapak Ibu semua antara investor vs spekulator. Jadi beda. Kalau investor, mereka para investor itu sebelum melakukan investasi pasti ngelakuin yang namanya analisis secara menyeluruh terhadap tawaran investasi yang ada. Sedangkan kalau spekulator itu ya yang dilihat cuma tergiur dengan profit yang ditawarkan aja. Itu yang namanya spekulator. Nah, termasuk ada investor nih, ya, yang mana sebenarnya ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita, mungkin Bapak Ibu semua ini adalah levelnya itu sudah pensiun atau menjelang pensiun, saya saranin untuk investasinya jangan terlalu agresif. Mainlah di investasi yang konservatif atau yang moderat saja, ya. Nah, kenapa beberapa keuntungan investasi di konservatif ya kalau moderat ya rata-rata atau moderat itu pertama kita lebih hati-hati. Contoh ya investasi di kos-kosan, kontrakan, gesos ya itu kita akan jadi lebih hati-hati karena ada kolateralnya, ada benda fisiknya.
ada tanahnya, terutama ada tanahnya. Kemudian lebih aman, ya lebih aman karena memang ada bentuk fisiknya, ada produknya, ada tanahnya. Ya ini dan ini cocok banget untuk pemula. Ya walaupun BEP-nya sedikit jangka panjang dibanding investor yang memang tipenya agresif, ya. Tapi ini jauh-jauh lebih aman, ya. Resiko yang diambil, ya, moderat itu, ya biasanya kalau moderat nih bedanya moderat itu lebih tinggi daripada investor konservatif, tapi lebih rendah dibandingkan investor yang agresif. Ya biasanya tengah-tengah, moderat itu tengah-tengah. Ya dia juga tidak terlalu spekulan, tapi juga main main aman. Ya. Nah, kalau kita ngomongin properti ya Bapak Ibu ya, karena ini temanya kan bagaimana kita bisa passive income dari properti. Ya. Ada 4 kuadran yang kita itu bisa dapat untung ya dari properti. Yang pertama jadi marketing properti. Tapi tentu berarti harus belajar bisa jualan nih, ya kan? Wah itu kalau sudah mulai pensiun agak berat ya Kang ya. Eh, Jadi suruh jualan berat juga nih. Ya, tapi resikonya ringan, modalnya juga nggak terlalu besar. Yang berikutnya fliperan properti, rumah second diambil, di flip lagi, dijual lagi, ya atau kontraktoran bisa, tapi juga resikonya juga cukup tinggi. Apalagi kalau mau jadi developer, waduh, udah modalnya besar, ya, perizinannya lama. Nah ini eh, ya biarkan Kang Fauzi aja yang di sini Ya, ya. tadi sudah dibahas oleh Nah, Kak Eko yang juga menarik cukup ya di sini lumayan. ya, Bapak Ibu semua itu bisa sebenarnya jadi investor properti. Nah, ini ya menarik ya, teman-teman ya, menjadi investor properti karena ya memang eh, lebih aman ya kalau untuk konservatif dan cocok banget untuk para pensiunan. Bapak ibu saya juga itu sebenarnya sekarang pensiun ini baru jalan tahun ini, Juni kemarin baru pensiun. Setelah jalanin bisnis dan lain-lainnya, ya akhirnya memutuskan yang paling simple ya pengelolaannya simple ya, kemudian mudah ya itu ya kos-kosan. Ya akhirnya di Jogja Bapak Ibu saya bikin kos-kosan. Alhamdulillah sekarang okupansinya juga masih penuh. Kita ada dua sih kos-kosan sama kontrakan di Jogja. Dan salah satu produk investasi yang aman, nyaman, penghasilan bulanan adalah properti produktif itu rumah kos yang ya bisa dapat untung dari dua, dari capital gain-nya, tanahnya sendiri, ya, apalagi kita di daerah-daerah yang memang berkembang, juga dari cash flow bulanannya, ya. Bahkan ya bisa BEP ya dari ketika kita sewakan bisa menghasilkan, ya. Rata-rata kalau properti wajar lah, kalau 5 sampai 10 tahun itu wajar ya. Kalau di properti itu sangat-sangat wajar untuk eh, BEP eh, lama segitu. Nah, ini movement kita ya, Bapak Ibu semua, kita punya movement namanya ternak rumah kos, menikmati pensiun dengan passive income. Bantu para pensiunan untuk ternak rumah kos yang bisa menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat. Ya, penghasilan bulanan, pensiun nyaman. Nah, ini contoh fasad yang sedang kita kerjakan dan nanti kita akan tunjukin. Ya, ini juga di Jogja juga sudah pernah kita workshopkan, tapi ini karena teman-teman banyak yang dari Jakarta dan lain sebagainya, makanya kita buat online. Ini kita uji coba untuk jual online untuk mengedukasi Bapak Ibu semua untuk bisa ternak rumah kos ya. Kenapa? Saya itu punya guru ya, Bapak Ibu, yang dia itu punya obsesi itu ternak 13 rumah kos. Jadi rumah kos satu dikasih nama kos-kosan Januari. Eh, Februari, kos-kosan Maret, April, Mei, sampai Desember. Itu ternyata apa? Untuk income bulanannya. Ya, setiap rumah kos itu ya dia bikin untuk income bulanannya. Makanya dia punya obsesi ya untuk ternak 13 rumah kos. Sebenarnya eh, menarik banget karena satu rumah kos ya rata-rata ada 6 kamar, ada 8 kamar, ada 12 kamar. Ini bisa banget untuk Bapak Ibu semua investasi. Nah, berikutnya ini ada peluang yang menarik Bapak Ibu karena sekarang tuh di IPB, saya sendiri sekarang lagi di Bogor ya, pindah di sini bersama keluarga karena ngelihat peluang ini. Jadi salah satunya adalah apa nih? Di IPB ini sekarang udah berubah jadi IPB University. Dan IPB ini ya termasuk salah satu universitas yang luasannya besarnya itu se Asia Tenggara masuk 5 besar ya. Dan
sekarang ya, sekarang udah jadi universitas buka kedokteran, ada ilmu komputer dan lain sebagainya. Nah, untuk bedah peluang investasi di Ring 1 IP Bogor nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya ya, Kang Ahmad Fauzi. Silakan Kang Ahmad Fauzi. Suaranya belum keluar Kang Ahmad Fauzi. Oke, terima kasih Coach Alfian atas waktu dan Ya, kesempatannya. Wah, luar biasa nih Coach Alfian atas ilmu dan sharingnya. Bapak Ibu tadi yang sudah berdiskusi dan Coach Alfian tadi sudah memberikan insight. Boleh raise hand yang sudah pingin ini segera untuk punya rumah kos? Atau yang mengatakan amin di kolom komentar, saya doakan mudah-mudahan segera rumah kosnya terbeli ya. Yang sudah punya rumah kos mudah-mudahan segera beroperasi. Yang sudah beroperasi rumah kosnya mudah-mudahan full okupansinya berkah dunia akhirat ya. Terima kasih Coach Alfian sekali lagi dan wah luar biasa ini sudah ada beberapa yang menjawab amin ya robbal alamin ya. Pada Bapak Ibu yang mungkin di dalam hatinya sudah berkeinginan meskipun mungkin belum tahu caranya ya atau mungkin sudah tahu caranya tetapi belum sempat lihat-lihat begitu ya sudah sempat lihat-lihat tapi mungkin belum sempat nanya-nanya. Nah malam hari ini kesempatannya kita akan buka Bapak Ibu ya. Jadi salah satu memang eh, instrumen investasi yang paling banyak diminati, terutama di masyarakat Indonesia, adalah memang investasi di properti ya. Salah satunya adalah ada sebagian yang menambah properti ya, meskipun mungkin sudah punya rumah hunian ke satu, Ya, kedua, selesai. ketiga, gitu ya. Tetapi ada juga saudara-saudara kita, mungkin ya teman-teman di luar sana yang mungkin ingin nambah menjadi rumah huni keempat, kelima dan seterusnya. Nah, selain itu ternyata terbuka sekarang ya Bapak Ibu yang selama ini mungkin terfikirnya buat rumah kos itu harus di dalam rumah kita sendiri ya, kemudian kita harus menempatinya di situ, kita harus mengurusnya secara day to day. Maka salah satu kita siapkan di sini adalah konsep Al-Fati. Al-Fati ini tidak hanya sekedar kos ya Bapak Ibu, kita memiliki semangat dengan Al-Fati ini adalah sebuah investasi kos-kosan yang membawa kebaikan ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga tentu ada berbagai kekhawatiran-kekhawatiran terhadap orang tua ya, terhadap pemilik kos ya, mempertimbangkan mungkin pergaulan di saat ini khawatir kosnya disalahgunakan dan lain-lain. Maka kita dengan Al-Fatih ini menyiapkan sebuah konsep rukos yang insya Allah membawa kebaikan dengan kita memberikan program-program. Jadi kalau tadi Coach Alfian movement ya, movement itu artinya gerakan, gerakannya adalah ternak kos ya. Maka kita di Rukos ini juga punya movement, punya semangat ya di Al-Fatih Kos ini bisa menjadi Al-Fatih Islamic Course ya. Jadi tidak hanya mahasiswa itu ngekos ya Coach Alfian, tetapi juga kita akan memberikan program-program pembinaan seperti peningkatan skill, mungkin di bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Yang Muslim mungkin bisa belajar tentang tahsin atau tahfiz dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah siap untuk kita lanjutkan mengenai konsep Al-Fatih. Nah, Al-Fatih ini adalah salah satu proyek kita Bapak Ibu yang berada di Ring 1 kampus IPB ya. Lokasinya pun bisa ditempuh dengan jalan kaki ya Bapak Ibu ya, dekat dengan pusat perbelanjaan dan sudah berada di ekosistem kos-kosan. Nah, sebelum itu saya ingin play sedikit tentang rukos-rukos kami yang sebelumnya alhamdulillah sudah beroperasi dan juga sudah full untuk okupansinya ya Bapak Ibu. Ada suara ya Coach? oke. Belum, sore belum keluar. Videonya juga belum keluar. Videonya belum terdengar ya? Belum keluar videonya kayaknya. Oh, sorry. Oke. Udah keluar ya? Belum, Kang. Bapak Ibu, videonya apakah sudah keluar? Oke, kita play sekali lagi. Boleh Bapak Ibu, apakah videonya sudah nampak? Oke, sudah. Oh, oke. Udah. Siap, kita play.
Oke, Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu setelah melihat video furnitur kita? Ada yang mungkin membayangkan, wah besok saya harus punya kos-kosan yang seperti ini nih interiornya ya. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang terkenang masa kuliahnya mungkin ya. Ya seperti mungkin Mas Alvin atau saya waktu itu ketika zaman kuliah kalau furnitur kosnya seperti itu, suasananya seperti itu mungkin kita cum laude ya Mas Alvin ya. Jauh dari Ah, kata siap. waktu itu kemelut ya. Oke, Bapak Ibu boleh kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan peringkat ya antara 1 atau 10 sampai dengan 10, Bapak Ibu berkenan untuk memberikan masukan atau mungkin review dari video yang tadi sudah kita tampilkan. Nah, itu baru dari segi furnitur atau interiornya Bapak Ibu ya, dari segi fasad bangunannya. Jadi kita menyiapkan rumah huni ini tidak hanya sekedar rumah kos yang kamarnya banyak, yang penting ada pintu dengan atap, habis itu selesai begitu Bapak Ibu ya. Tapi kita tetap untuk mempertimbangkan estetika, kenyamanan, ya, ergonomi dan sebagainya. Sehingga ini yang akan menjadi eh, peluang ya atau daya tarik anak-anak kos mahasiswa di sekitar IPB untuk memilih kos atau pada orang memberikan anaknya kesempatan untuk pos di Alpati. Nah, sebelum saya lanjut ke hal yang lebih detail, Bapak Ibu, saya ingin share sedikit mengenai keterangan unit dari setiap rukos ini. Jadi, Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin membayangkan rumah kos itu tingginya berlantai-lantai, ya, kemudian mungkin mempertanyakan status suratnya apa, ya, mempertanyakan jumlah kamarnya berapa, menanyakan tentang legalitas ya baik itu izin ataupun status sertifikatnya. Nah, maka di hal ini kita akan sampaikan pertama adalah satu bangunan Al-Fatihah atau rumah kos itu bisa custom ya Bapak Ibu ya. Ada ukuran standar kita di 6 kamar. Bapak Ibu juga bisa request sampai dengan 8 kamar tergantung dimensi kafling yang dipilih begitu ya Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu kalaupun bisa request ingin di atas 10 kamar Mas Pozi biar lebih kerasa pasif income-nya boleh ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita kepemilikan clear, statusnya adalah sertifikat hak milik ya Bapak Ibu. Jadi properti yang Bapak Ibu beli ini adalah ketika kita sudah akta jual beli, maka Bapak Ibu mendapatkan properti yang sudah dibalik nama ke atas nama Bapak Ibu dan itu berbeda dengan status HGB ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah properti underlying asset ya. Jadi tanpa eh, apa namanya di properti ini sebelum kita mendapatkan passive income saja dengan Bapak Ibu memutuskan untuk membeli, hakikatnya Bapak Ibu sudah mendapatkan yang namanya capital gain, kenaikan tanah ya. Yang berikutnya adalah sudah kita lengkapi juga ya dengan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan dan gedung ya. Zonasi kita juga sudah kita pastikan sebelum beroperasi Rukos adalah di wilayah peruntukan pemukiman, jadi bukan di wilayah zonasi hijau ataupun di zonasi lahan pertanian berkelanjutan ya. Jadi clear, proyek-proyek yang kita buka adalah di proyek yang zonasinya memang diperuntukkan untuk hunian ya. Kemudian yang berikutnya kita juga tersedia di beberapa titik ya, Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu pilih di yang wilayah administrasinya Kabupaten Bogor yang sesuai dengan posisi IPB itu yang berada di Kecamatan Dermaga atau Bapak Ibu ingin yang asetnya masuk di wilayah Kota Bogor ya dekat dengan IPB Dermaga itu juga kita tersedia yaitu di Alfati ya. Yang berikutnya adalah sudah berada di lingkungan ekosistem dan kos-kosan. Jadi Bapak Ibu dengan membeli atau memiliki rumah kos di Alfati tidak perlu khawatir ya menjadi single fighter misalkan ya hanya sendiri punya kos-kosan di situ tidak melainkan di situ sudah menjadi ekosistem tempat mahasiswa sehari-hari melakukan aktivitas-aktivitas ya. Dan yang paling menarik adalah kita siapkan security dan juga manajemen hospitality. Jadi Bapak Ibu boleh tanya nanti bagaimana sih Mas Fauzi skema kerjasamanya, bagaimana nanti proses day to day-nya, bagaimana nanti proses pemasarannya dan lain-lain. Nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah yang paling penting ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di properti, terutama pada hakikatnya Bapak Ibu, kita tentunya membeli properti adalah membeli legalitas. Dan alhamdulillah di Fatih ini kita tidak hanya menyampaikan bahwa statusnya adalah sertifikat, tapi sertifikatnya pun kita bisa tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Artinya sertifikatnya tidak sedang mohon maaf berada di pihak ketiga ya atau sedang diagunkan ke perbankan dan lain-lain ya. Semua clear on hand ya Bapak Ibu dan ada beberapa proyek kami yang sekarang lagi diproses untuk split sync ya sesuai dengan pemecahan perluasan kafling. Jadi sangat aman ya Bapak Ibu ya.
Statusnya juga sudah sertifikat dan prosesnya juga sekarang sudah berjalan, termasuk dari izin kos-kosan dan lain sebagainya. Menarik apa menarik Bapak Ibu? Oke, selain Menarik sertifikat, sekali. kemudian tadi bentuk bangunan, furnitur, dan lain-lain adalah kita sampaikan juga spesifikasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau spesifikasi ini bukan karena ini rumah kos, kemudian yang beli juga tidak tinggal di situ, sehingga kita yang penting kamarnya banyak ya. Tetap bahwa kita menyiapkan rumah kos adalah yang utama tentunya adalah kenyamanan. Maka kenyamanan dan kekuatan atau spesifikasi ini menjadi konsentrasi kita ya Bapak Ibu, mulai dari pondasi juga cakar ayam, dinding dan lain sebagainya ya, sampai kita menggunakan finishing granit ukuran 60-60. Jadi insya Allah dari segi spesifikasi, kemudian kualitas atap ya, atap kita juga menggunakan yang benar-benar atap ya, tidak hanya sekedar menutup atap. Kalau menutup atap mungkin banyak pilihan ya teman-teman ya, tapi kalau sudah bicara atap kita menggunakan genteng beton ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga lengkapi dengan CCTV. Ini aja ada yang bertanya ya. Eh, kita ada CCTV Pak? Jawabannya adalah ada. Jadi kita ada CCTV cluster, kemudian juga selain itu kita juga ada CCTV di setiap rumah, bukan setiap kamar tentunya, di setiap rumah di lantai satu dan juga di lantai dua. Ibu Rahmawati Tunggal, wah menarik kita doakan nih Ibu Rahmawati mudah-mudahan cepat segera ini punya kos-kosannya, amin. Ada Pak Sukarmo juga nih, wah Masya Allah ya. Tadi kita minta bagaimana nih Bapak Ibu penilaiannya dari 0 sampai 10. Ada yang menjawab 9 nih, wah Masya Allah. Terima kasih Pak Sukarmo atas penilaiannya. Ada Pak Sandi juga ya, bahkan memberikan nilai 10. Nah mudah-mudahan ini properti yang sudah dinilai 9 sampai 10 ini segera Bapak Ibu bisa miliki ya. Kita setelah membahas spesifikasi lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang penting ingin kami sampaikan adalah bahwa ketika Bapak Ibu terconnecting ya dengan Fatih, dengan kami, dengan saya Mas Fauzi atau Mas Alfian, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai pilihan lokasi, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang menjadi pembeda di Fatih Group ini ya atau Fatih Amanah Sejahtera ini adalah kita menyediakan berbagai alternatif pilihan, berbagai alternatif lokasi dan juga berbagai alternatif harga tentunya ya Bapak Ibu yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih. Yang pertama adalah kita saat ini sedang running namanya resort cost ya Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan penjelasannya. Yang kedua adalah kita juga ada option di Alfatikos yang tadi kita sudah lihat videonya, furnitur dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita juga sedang running yang namanya Villa Kos tahap 3. Wah, ini Villa Kos tahap 3 menarik nih Mas Fauzi. Bagaimana tahap 1 dan tahap 2? Alhamdulillah, tahap 1 dan tahap 2 sudah sold out ya. Kemudian juga sebagian sudah serah terima, bahkan alhamdulillah sudah beroperasi dan tadi saya juga sudah dapat informasi alhamdulillah full book 100% begitu ya Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa demand di kos-kosan di wilayah IPB cukup meningkat ya Bapak Ibu ya, dengan pertambahan mahasiswa baru setiap tahunnya mencapai angka 8.000, maka dibutuhkan suplai kos-kosan juga yang memadai dan juga jenis kos-kosannya yang sekiranya sepadan ya dengan daya sewa mahasiswa IPB saat ini. Tentu berbeda ya Coach Alfian daya sewa kos-kosan kita dulu ya di tahun 2010 mungkin ya, di 2012 atau di 2008 dengan eh, anak-anak mahasiswa sekarang sudah Gen Z mungkin ya Bapak Ibu. Nah ini ada 3 opsi lokasi ini. Bapak Ibu bisa menghubungi kami, bisa juga menghubungi Coach Alfian di nomor yang nanti akan kami share untuk kita diskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kemudahannya adalah apa tadi? Yang pertama adalah kita punya beberapa option lokasi Bapak Ibu ya. Yang kedua kita juga punya beberapa alternatif jumlah kamar bisa custom. Yang ketiga adalah kita juga menyiapkan beberapa skema harga ya yang bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu mungkin yang hari ini domisilinya di luar Bogor ataupun di Kota Bogor boleh banget nih mumpung besok ya Kus Alfian. Mumpung besok hari Sabtu ya. Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke IPB Dramaga untuk kita nanti melihat langsung ya. Mengapa Bapak Ibu kita harus memilih rumah kos? Pertama dari segi legalitas ya Bapak Ibu kita mendapat keterangan dari aset berupa sertifikat hak milik. Yang kedua juga relatif untuk kita bisa mudah untuk dijual kembali. Yang ketiga juga tentu dari segi aspek market juga cukup menarik ya. Harga juga wah luar biasa kalau bicara harga ya dibanding Bapak Ibu hanya membeli kamar atau kos satuan nih. Kalau per satu kamar kos biasanya berapa Kus Alfian? Halo, halo.
Siap. Per kamar rukos biasanya Coach Alfian ya, yang kita ketahui kan ada yang 230 sampai dengan 250 jutaan per kamar ya Bapak Ibu. Ya, Tergantung itu. kalau Bahkan ada yang tapi itu mencapai nggak dapet tanahnya, Mas. 300 Biasanya. jutaan ya. Ya, Itu tapi kalau tanahnya tipe adalah milik bersama. tipe studio biasanya belum dapat tanahnya, eh, biasanya cuma hak guna bangunan Ya, LGB. yang menarik di sini adalah kita menyiapkan Bapak dan Ibu rukos dengan underlayingnya sertifikat hak milik, begitu ya, Sertifikat hak Bapak milik. Ibu. Nah, ini fasad yang kita tawarkan Bapak Ibu. Masya Allah ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kita doakan semoga diberikan kemudahan ya Bapak Ibu dalam memiliki rumah kos. Kita menyiapkan beberapa tipe ya, ada tipe yang 2 lantai, kemudian juga ada tipe yang 3 lantai. Dari segi luasan kamar juga sangat luas ya Bapak dan Ibu, karena biasanya kalau rukos-rukos mungkin yang saat ini tentu banyak pilihannya ya. Ada yang 2 meteran kali sekian ya. Kalau di Al-Fatih Alhamdulillah rukosnya berukuran 3 meter kali 3 meter atau minimal 3 kali 2,75 ya Bapak Ibu. Itu di luar daripada dimensi kamar mandi. Jadi kalau bicara luasan tentu kita siapkan lebih nyaman begitu ya. Selain jumlah lantai ya ini juga ada layoutnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika masuk sudah ada ruang tamu, kemudian juga luas kamar juga bersih 3 meter kali 3 meter, ditambah dengan 1 meter lebih ya untuk posisi kamar mandinya. Nah, kemudian ada juga nih Bapak F bertanya, apakah sudah jadi Pak pembangunan infrastrukturnya? Alhamdulillah, beberapa proyek kita sudah running ya untuk infrastrukturnya ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu nanti lihat dari beberapa lokasi yang kita tawarkan yang sekiranya cocok ya dengan harapan, dengan keinginan, dengan kebutuhan nanti di proyek yang mana. Alhamdulillah semua sudah running ya infrastruktur, bahkan pembangunan unit juga sudah berjalan ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga bisa memilih tipe yang 2 lantai. Jadi misal Bapak Ibu, Mas saya dibanding 3 lantai, saya ambil 2 lantai deh, tapi 2 rumah. Wah, boleh banget itu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa memilih misal tipe 2 lantai dikali 2 rumah kos. Misalkan artinya Bapak sudah punya 12 kamar nih ya, Coach Alfian. Ya, katakanlah misal kalau Bapak Ibu dengan mengambil tipe standar saja 6 kamar, kalau satu kamarnya daya sewa di mahasiswa IPB untuk segmen menengah ke atas ya, Bapak Ibu di 1.500.000, berarti kalau dikali 6 sudah sekian juta dikali 12 hampir 106 atau 109 jutaan nih Bapak Ibu. Jadi dengan punya satu rumah kos yang terdiri dari 6 kamar, Bapak Ibu bisa punya pasif income ya senilai ratusan juta rupiah, apalagi bisa 2 unit rumah kos ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini juga kita menyiapkan fasilitas klaster yang biasanya mungkin kita mendengar yang namanya perumahan, regensi, residen itu adalah semuanya untuk hunian. Nah, saat ini kita sedang berinovasi dan menyiapkan rumah kos dengan fasilitas seperti klaster ya, dengan segmen hanya untuk mahasiswa dan mahasiswi kos-kosan. Tetapi tenang saja ya, antara mahasiswa dan mahasiswi kita tidak campur ya. Bahkan kita menyiapkan satu klaster sendiri hanya untuk putra ya. Kita lengkapi dengan musolnya. Kemudian nanti kita akan siapkan juga wali kos mungkin ya. Kalau dulu kita ada wali asrama kalau misalkan waktu pesantren ya, Mas Alfian ya. Nah, ini kita konsep di level mahasiswa tapi dengan konsep pendekatan yang lebih humanis, yang lebih kekinian juga ya, Bapak Ibu. Dan ini fasilitasnya ya, ada CCTV, ada juga program peningkatan skill ataupun soft skill ya, kemudian ada security dan lain sebagainya ya. Bahkan kita menyiapkan RTH kurang lebih sekitar 40%. Jadi sellable area kita hanya 60% ya, Bapak Ibu. Row jalan juga cukup luas, bukan 4 atau 5 meter ya, tetapi di 6 meter gitu. Nah, ini fasilitasnya Bapak Ibu ya. Jadi ada CCTV, sudah ada AC ya, sudah ada kasur. Persis sama seperti video yang Bapak Ibu lihat gitu. Boleh Bapak F kalau mau ada yang ingin ditanyakan boleh mau open mic atau teman-teman yang lain juga boleh sambil raise hand ya. Jadi kita diskusi 2 arah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini spesifikasi bangunannya sudah, ini secara lokasi. Ya, ini adalah proyek-proyek kita yang sudah running. Ini adalah Villa Kos tahap 2. Alhamdulillah, insya Allah akhir bulan ini kita akan serah terima.
ke pemilik, dan sebelum kita serah terima kabar baiknya adalah okupansi sudah full 100% ya Coach Alfian, alhamdulillah dari sekian puluh kamar sudah terbooking semua oleh penyewa ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini adalah progres-progresnya ya. Secara fasad juga Bapak Ibu ini mengadopsi tidak hanya sekadar rumah yang dibuat sekat-sekat menjadi kamar, tetapi ini juga ada nilai-nilainya ya, begitu Coach Alfian ya. Ada nilai filosofisnya, ya, ada nilai etiknya, dan tentunya adalah kita menambahkan nilai estetika ya, yang menjadi poin ya, gitu ya. Nah, ini adalah side plan-nya ya, Bapak Ibu. Jadi di Alfati itu sebetulnya ada 31 unit. Nah, di tahap 2 ini kita buka 14 unit. Alhamdulillah nih, nomor 1, 2, 3 sudah sold, dan beberapa yang lain sudah sold. Jadi dari 31 unit, Coach Alfian, saat ini available sekitar 4 sampai 6 unit lagi di Alfati tahap 2. Begitu ya. Kita doakan ya Bapak Ibu, minta doa dan ridhonya, mudah-mudahan juga segera sold out. Nah, ini capture aspek legal Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita dalam memilih rumah kos, tidak hanya sekedar katanya atau mungkin informasinya katanya ya, atau kayaknya gitu ya, tapi kita harus clear dari segi legalitas. Nah, alhamdulillah kami memang di fase-fase awal konsen untuk menyelesaikan legal dan juga perizinan. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah keluar di Al-Fatikos surat izin ya pemerintah dari Kota Bogor, dari Dinas DPM PTSP ya. Nah, selain itu kita juga lengkapi tadi Bapak Ibu musola ya sebagai fasilitas ibadah, area komunal ya, ada kantong parkir dan lain-lain. Boleh Bapak Ibu yang ingin punya rukos di Al-Fatih mungkin bisa raise hand ya, atau mengatakan amin, siap beli, siap borong begitu ya. Dan belinya juga nggak usah harus buru-buru ya, nggak mesti harus jual malam ini karena Senin harga naik begitu ya. Ini sudah hari Jumat begitu ya. Tapi ini kita bisa diskusi dulu, Bapak Ibu ya. Kita bisa sharing, Bapak Ibu bisa sepuasnya bertanya. Karena tentunya sebelum kita memutuskan memberikan keputusan di properti mana kita akan membeli, kita di properti mana akan kita mengambil unit ya. Karena ini tidak hanya tentang jual beli propertinya ya, Bapak Ibu, tetapi lebih kepada hubungan jangka panjang. Bagaimana eh, apa namanya portofolio dalam pengelolaan ya, bagaimana track record developer dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini ada beberapa yang menjawab amin ya, insya Allah. Oke, kita doakan nih Ibu Siti Elik Setiorani, amin. Pak Sendi juga mudah-mudahan amin. Kita doakan semuanya. Kita lanjut Mas Alfian. Siap, lanjut, lanjut. Oke, siap kita lanjut. Jadi musolanya itu juga ada programnya Bapak Ibu. Jadi Iya, salah betul. satu komitmen kita, kita pengen musola itu juga hidup ya. Jadi Hmm. makanya musola itu kita nanti kasih guru lah, guru ngaji yang Hmm. ya putra-putri Bapak Ibu semua bisa mau menghafal Quran, mau belajar tahsin, ya tahfiz, ya bisa di situ. Bahkan ada kajian juga mingguan biar memang hidup ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini cocok banget untuk Bapak Ibu semua yang pengen dapat passive income tapi juga pengen dapat amal jariah. Masya Allah. Jadi Amin. ini kita berikan fasilitas untuk bikin amal jariahnya gitu. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih, Coach Alfian. Kerasa banget ya, Coach Alfian. Dulu saya juga ketika mahasiswa, ketika kita hanya kos sekedar kos begitu ya, Coach Alfian ya. Benar. Rasanya kosong, karena kosong jadi sibuk di luar. Nah, kita ingin menyiapkan lingkungan ekosistem ya, yang mudah-mudahan ini juga didukung oleh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk mendapatkan properti yang penyewanya atau pemiliknya juga mendapatkan keberkahan, pengelolanya juga mudah-mudahan diberikan keberkahan, dan yang terpenting adalah orang tua ya dari para mahasiswa juga ikut bisa mendoakan. Mohon izin silakan Bapak Faizul Awal, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau saran Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fatih. Siapa nih? Saya nggak tahu namanya. Ya, Mas Mas Fauzi, Mas Fauzi. Fauzi. Mas Alfi sama Mas Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Insyaallah, wabarakatuh. yang menarik memang kalau bicara terkait dengan bisnis kosan. Karena saya baru pulang dari Surabaya untuk cari kosan anak saya di ITS. Dan ini lumayan ya. Sebelumnya setahun kemarin saya cari kosan buat anak saya di Unpad, itu juga yang punya kosan sudah punya 100 pintu, luar biasa. Insya Allah. Di Surabaya juga. Cuman begini Mas Fauji sama Mas Alfian. Saya dari tadi menjelaskan, mendengarkan penjelasan, saya tidak
melihat scam yang ditawarkan seperti apa. Karena kebetulan kalau seperti saya ini kan seorang karyawan ya. Kalaupun bukan seorang pengusaha yang punya eh, dana berlebih yang bisa diinvest dalam seperti ini. Dan kedua, kalaupun tadi judulnya mungkin kalau nggak salah adalah persiapan menjelang pensiun ya mungkin bisa saja pas-pas juga dengan usia saya untuk menjelang pensiun. Tapi eh, kami sebagai seorang karyawan saat diberikan uang pensiun kan agak berbeda ya. Kalau teman-teman yang di ASN PNS itu kan dia dibayar eh, secara per bulan ya. Beda dengan kami, dengan saya mungkin yang disampaikan dalam bentuk lamsam. Nah, dalam bentuk lamsam ini kan perhitungan harus pas ya, Mas. Perhitungan harus pas, jangan sampai uang habis nggak jadi apa-apa nih buat investasi nih, ya kan? Eh, Hitungan manajemen misalnya orang harus bisa bertahan dari uang pensiun sekitar 5, 6, 7 tahun lah kurang lebih after dia pensiun ya. Tapi salah dia investasi, selesai dia. Ya. Nah, ini saya ingin coba tanya, eh, kalau teori sederhananya mungkin orang bertanya kalau bukan BEP ya, return eh, of investment ini berapa ya, Mas? Boleh saya tahu nggak kira-kira eh, sederhananya gini, kalau orang taruh 1 miliar untuk buat seperti kayak gini, ikutlah ya. Kira-kira dapat seperti apa dan passive income seperti apa yang akan dia dapatkan kemudian agar eh, dia nggak salah dan investasi ini. Karena jujur ini bisa saya sampaikan pada teman-teman saya. Mungkin ada sekitar 30-40 yang mungkin menjelang usia pensiun dalam 2-3 tahun ke depan. Dan mereka akan pasti kebingungan karena saya tahu teman-teman saya ini juga termasuk saya. Belum pernah terbayangkan untuk melakukan investasi, walaupun pernah saya beli beberapa yang menjanjikan kata tanah, villa, kemudian sebelahnya pesantren dan sebagainya. Setelah beli, sampai sekarang developernya nggak tahu kemana gitu kan, nggak jelas gitu. Padahal saat launching dia bagus sekali, datangin beberapa ustadz besar dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Fauzi atau Mas Alfian terkait dengan program yang ditawarkan Fatih Group ini agar mungkin peserta yang lain bisa eh, clear juga apa yang benar-benar dia akan lakukan investasi dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. Kang Fauzi dulu. Siap, terima kasih Pak Faizul awal ya Pak ya. Salam kenal, Masya Allah beliau sudah punya eh, anak yang sedang kuliah berarti Pak ya. Di kota mana Pak? Surabaya ya? Apa Ya di Bandung? Surabaya. CS ya. Oh, Masya Allah. Ada Bandung dan Surabaya. Wah, dahsyat nih. Berarti sudah berpotensi punya 2 ruko nih. Minimal di tempat anak ya di Surabaya dan ini mudah-mudahan bisa nambah di Bogor. Amin ya. Bapak Ibu menarik pertanyaan tadi dari Bapak Faizal tentang ROI dan BEP ya. Artinya beliau mempertanyakan return of investment-nya dan juga break even point-nya. Jadi kalau misal kita mengambil rata-rata saat ini kita harga misalkan rukos untuk 6 kamar begitu ya. Kalau di Bogor katakanlah harganya 1 eman begitu ya Pak Faizul ya. Kemudian dengan potensi income bruto ya, tentunya bruto ya namanya teman income bukan profit dulu ya teman-teman. Artinya misal dengan Bapak investasi 1 miliar mendapatkan satu rumah kos isinya 6 kamar yang nilai per tahunnya 106 juta. Artinya di situ akan ada kesempatan BEP dan ROI-nya di kurang lebih sekitar 10 tahun gitu ya. Tetapi sebetulnya itu belum termasuk dari kenaikan tanah capital gain gitu ya. Artinya kalau kita menghitung sebetulnya tidak harus menunggu 10 tahun untuk bisa ROI dan BEP. Bisa kita tarik lebih cepat karena di situ ada kenaikan tanah setiap tahun yang sebetulnya itu sangat ditentukan oleh lokasi pemilihan kita. Yang kedua dari segi harga sewa juga begitu ya Pak Fazul, tidak stuck tentunya kita mulai dari 1.500.000 per bulan ya. Dulu di zaman saya di negeri Semarang itu kos-kosannya 4 juta itu setahun ya. 10 tahun yang lalu itu.
Sekarang Masya Allah ternyata sudah banyak orang tua yang dalam tanda kutip juga mampu memberikan fasilitas anaknya dengan daya sewa 1.500.000 per bulan. Begitu ya. Dan ini tentu akan menjadi menarik di tahun pertama mungkin kita bisa sewakan di 1.500.000 per bulan. Kemudian di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan bisa sesuaikan lagi daya sewanya. Bagaimana dengan kepastian market? Nah, tentu ini menjadi pertimbangan ketika kita misalkan memutuskan investasi di tengah kota. Katakanlah meskipun di tengah kota itu trafficnya padat, tapi kan belum tentu semua orang itu menginap, gitu ya. Tapi beda hanya dengan kita memilih segmen mahasiswa, yang itu notabene sebetulnya captive market. Ada sekian ribu setiap tahun, mahasiswa aktif ada sekian belas atau sekian puluh ribu, ya. Eh, Hanya kita mengambil market size dan market share-nya sekian persen saja itu sebetulnya cukup bisa, bukan berarti kita menggaransi begitu ya Bapak Ibu, karena tentu pasti ada resiko tadi sudah disampaikan oleh Coach Alfian. Tetapi peluangnya sangat besar. Alhamdulillah kita di 2 tahap project yang sudah running itu okupansinya full, dan bahkan ada beberapa orang tua yang masih mengontak tim kami untuk menanyakan ketersediaan kamar. Jadi berkaitan dengan ROI tersebut, BEP, berdasarkan simulasi dan juga proyeksi kami, sebetulnya bisa di BEP di 8 tahun dengan ROI sebetulnya bisa di atas 10 sampai dengan 11% ya Bapak Ibu ya. Termasuk di dalamnya ketika di tahun ke-8 atau tahun ke-10 Bapak Ibu mungkin ingin melepaskan kembali asetnya, ingin melikuidkan kembali modalnya. Mungkin harganya tentunya nggak lagi 1 M ya, mungkin bisa jadi 1,5 atau bahkan di 2 miliar ya. Ditambah dengan eh, income yang sudah masuk di tahun pertama sampai dengan tahun ke-8 tadi. Begitu mungkin gambarannya Pak Faisal. Silakan Coach Alfian, mungkin ada tambahan. Siap. Jadi untuk okupansi sendiri, memang kita pilihnya memang di ring 1 IPB Bogor. Jadi kalau dicek itu Al-Fatih sendiri itu kalau pakai Google Map itu sekitar 800 meter lah ke gerbang utama. Proyek berikutnya juga kita dari gerbang belakang juga itu juga dekat sekali dan ada di tengah. Jadi memang ada di dekat gerbang depan, gerbang tengah dan belakang dan benar-benar di ring satunya. Jadi di ring 1 IPB Bogor yang mana memang kita juga kerjasama juga dengan salah satu asosiasi paguyuban rumah kos apa ya pengusaha kos lah sekitaran IPB itu yang menjadikan kita juga banyak dapat informasi nanti ketika tahun ajaran baru seperti apa dan lain sebagainya. Termasuk saat ini yang sedang magang di tempat kita, nanti bisa ke kantor kalau teman-teman mau ke kantor, itu di kantor kita banyak anak-anak IPB magang. Dan itulah yang kita apa namanya eh, bantu ya minta bantuannya untuk mencarikan teman-temannya di sekitaran IPB. Nah, masalah pengelolaan sendiri kita itu biasanya ada tiga ya, ada tiga opsi. Bisa dikelola sendiri ya, bisa menggunakan OTE atau apa namanya sekarang aplikasi sudah banyak sekali. Ini yang sedang mau kerjasama sama kita ada Rukita ya. Bisa juga kita kelolakan di estate management kita, karena saat ini kita nanti total kalau proyek semua selesai itu ada 250 kamar. Jadi kita memang kemarin kepikiran akhirnya bikin estate management sendiri ya di sekitaran IPB sana. Dan itu bisa jadi apa ya pilihan untuk memang dikelola sendiri bisa, pakai aplikasi bisa, atau bisa ya lewat kita juga bisa. Nah, kita juga bantu iklankan sih. Kemarin kita sudah mengiklankan rumah kos ini untuk okupansi di Mami Kos ya, Mami Kos untuk okupansi ini. Dan nantinya juga kita akan apa namanya banyak kolaborasi sih dengan teman-teman sekitaran IPB. Itu sih kalau ngomongin tentang bagaimana pengelolaan. Dan ROI-nya benar tadi ROI-nya rata-rata kalau di properti ya di properti itu kan ada dua ya, properti hunian sama properti investasi. Nah, properti investasi itu juga ada dua, bisa dapat dari capital gain-nya, memang murni eh, dari tanahnya, atau properti trading. Ada orang memang biasanya mainnya properti trading. Properti trading itu gimana? Properti trading itu misalnya beli di developer awal project, nanti ketika lingkungannya udah jadi, dia dijual. Itu biasanya trading. Rata-rata pun dia jualnya ya setelah 3 tahun atau 5 tahun. Nah, ada properti investasi. Properti investasi dia dapat juga dari cash flow-nya, dari disewakannya. Ya, tadi kalau masing-masing 6 kamar dikali 1,5
juta dan kita itu full furnish ya, full furnish AC itu 1,5 juta sangat-sangat worth it. Nanti ada video juga ya Kang ya. Kemarin kita udah wawancara anak-anak IPB langsung. Kita wawancarai kalau dapat kos kayak gini ya itu worth it nggak kira-kira harga segitu. Ternyata worth it. Tapi kita biasanya untuk biar bisa ngiketnya jangka panjang okupansinya itu biasanya kita memang tawarin 1,250 tapi langsung ambil 6 bulan, langsung ambil 1 tahun, kontrak langsung sama orang tua murid dan lain sebagainya. Itu yang kita lakuin dan rata-rata BEP-nya bisa intinya naruh 1 miliar balik modalnya di 8 tahun kemudian dari cash flow doang ya atau di 10 tahun. Kalau 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 memang full 100% akupansinya bisa di 8 tahun. Tapi kan namanya bisnis ada okupansi penuh ada enggak. Itu bisa di apa namanya 10 tahun. Tapi sebenarnya kita ada project namanya resort cost. Itu bisa sewa harian sebenarnya. Memang kita kemarin ngelihatnya di sekitaran IPB ini belum banyak hotel yang menampung orang tua wali murid. Yang mana di IPB ini kalau wisuda besarnya itu 4 kali dalam setahun. Berarti 3 bulan sekali akan ada wisuda besar-besaran. Dan wisuda kecilnya itu ada setiap bulan itu ada wisuda sebenarnya di IPB. Dan kebutuhan akan kos-kosan cukup tinggi ya di sekitaran IPB ini. Terlebih sekarang sudah jadi university. Jadi itu sih gambarannya ya Pak Faizul ya awal. Pak Faizul dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Maksudnya tinggalnya. Asalnya dari mana? Saya orang Tinggalnya. Minang, Pak. Oh, orang Minang, Masya Ya, Allah. Kalau tinggal domisili di Minang juga. ya saya di Bekasi Timur. Bekasi Timur, Masya Allah. Ya. Deket ke Bogor bisa, Pak. Mampir nanti. Iya, ya. Jadi kalau dengar Bekasi itu pengennya oh iya Pak deket gitu ya. Karena hanya sekali masuk tol langsung keluar Bekasi. Artinya Iya, begini Bapak Ibu yang mungkin saat ini ada keterbatasan waktu, boleh kita Zoom meeting begitu ya. Atau bahkan kalau kita mau diskusi langsung pun tidak ada masalah ya Coach Alfian. Mungkin kita bisa benar. teruhin pas kita ada acara ke Bekasi, kita bisa mampir hanya untuk diskusi dan lain. Lebih baik lagi memang kalau Bapak Ibu misalkan besok weekend nih, barangkali Pak Faizal ada waktu berkenan bisa hadir untuk melihat beberapa lokasi kita. Semuanya di ring 1 IPB. Nah, sebelum kita lanjut Coach Alfian di Resort Cost, nah tadi kita sudah mengupas tentang Itu Alfatikos ada yang resen menginap. Pak Jadi ya, Jaya, betul. kan? Sebelum Pak kita Jaya ke resort, resen. kita berikan kesempatan kepada Pak Jaya Rianto. Monggo Bapak, Siap. dan tempat Agak dipersilakan. Pak Jaya. Suaranya belum keluar Pak Jaya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya dulu pernah juga tawarin di Bogor ya, di TV, ya, di Antarkos ya. Apa kosnya? Maksudnya yang sekarang itu dipakai untuk pare ya, apa Inggris itu ya. Jadi Oh mereka iya, iya. Kampung lagi, Inggris ya. ya mereka di kosong mereka bisa ke Inggris. Nah itu konsepnya kan dia apartemen itu apartemen ya. Jadi kita tuh belinya per kamar-kamar. Nah, seperti itu. Iya. Kedua, apa ya? Saya tanyakan pertama, ini bentuknya kayak mini tower gitu ya. 3 lantai, 8 kamar gitu ya. Ya, jadi konsep kita ini klasteran, Pak. Jadi kalau izin sendiri, kita kan klaster sama kayak kalau pernah ke BSD, itu ada satu klaster kayak perumahan, fasus-fasumnya itu kayak perumahan, tapi isinya kos-kosan. Nah, seperti itu sih. Jadi ini klasteran isinya kos-kosan. Jadi eh, makanya kita namanya kos, rumah kos. Nah, dan rumah kos ini keunggulannya ya tadi dia dapat SHM-nya ya sama kayak rumah, ya dapat apa namanya bukan hanya strata title ya, tapi memang eh, hak milik untuk rumah. Nah, memang ada 1 lantai, 2 lantai, sama maksimal perizinan kita ke 3 lantai gitu. Ya, itu mulai berapa kamar, Pak? Kita mulai 6 kamar. Itu harganya 1,1 M. Tadi berapa Mas Fauzi? Kita mulai dari berapa? Ya, betul. Kita sekarang available di 1,25 Pak untuk 6 kamar. Ya, aduh tuh ya, saya udah jawab. Berikutnya adalah tadi kan manajemen ya. Saya tinggal di Depok, Pak. Saya punya berapa kontrakan gitu ya. Itu kan kita ngurusin kontrakan repot, Pak ya.
apa ada yang ada aja kan air mati lah segala macam itu kalau kita kan ngurusin Hmm. sendiri ya. Itu aja kayak apa nagih aja kadang ada yang nggak bisa bayar gitu kan. Nah, ini sekarang kalau kan pakai manajemen jadi kita kan tidak mau langsung ya. Iya, Fee-nya berapa? Dia ngambilnya per berapa gitu ya fee-nya. Boleh. oke. Dua Ya, juga mangga Kang Fauzi. Oke, ya baik, Pak. Jadi memang kemudahan yang kita saat ini berikan kepada customer adalah kita bisa membantu di pengelolaan hospitality. Jadi mulai dari keamanan, kebersihan, ya, sampai dengan collecting di situ. Jadi sebetulnya mahasiswa ini meskipun eh, kita siapkan program dan lain sebagainya, tentu pasti ada tantangan atau challenge tersendiri ya Pak ya, terutama dalam hal tadi segi pembayaran. Nah, kalau dari segi pembayaran, alhamdulillah untuk saat yang saat ini running adalah kita bisa payment itu misal per 12 bulan Pak, atau minimal misal katakanlah per 6 bulan, sehingga eh, bisa lebih ketip untuk setiap bulannya. Yang berikutnya adalah ini juga sebetulnya bisa menjadi opportunity buat owner cost. Jadi cash in-nya bisa ditarik atau bisa dirasakan di awal. Ya, alhamdulillah misal sekarang baru running, bulan pertama sudah full okupansinya kali rata-rata misal katakanlah setiap kamar itu 6 bulan, berarti kan sudah ada sekian juta begitu ya Pak ya. Yang berikutnya adalah skemanya memang sharing profit Pak, sharing profit. Namun sharing profit yang kami tawarkan ini tidak menjadi fixed cost, artinya misal okupansinya penuh atau tidak penuh, kemudian owner tetap memberikan eh, salary atau jasa atau gaji kepada operator sebesar 5 juta atau 6 juta. Itu kan artinya namanya fixed cost Pak ya. Yang kita gunakan sebetulnya variabel tapi basisnya okupansi. Jadi kalau okupansinya penuh, maka dari pengelola pun nanti akan mendapatkan bagi hasil atau sirkah kerjasama sesuai dengan okupansinya. Begitu, Pak. Begitupun juga nanti, mohon maaf kalau misalkan terjadi sesuatu force major yang mengakibatkan kos-kosan itu tidak terisi penuh, maka dari tim hospitality juga akan menerima tidak maksimal juga, gitu. Artinya sesuai dengan okupansi yang terisi. Itu sebetulnya bisa lebih bisa adil, dari begitu, Pak. pendapatan. Bagaimana, Jadi Pak? persentase dari pendapatan. Oh iya, kalau persentase kita berkisar di 15 sampai 20%, Pak. Artinya 80 sampai 85%-nya untuk owner. Itu Kalau maintenance dari owner. bagaimana, Pak? Maintenance-nya owner. Ya, kalau maintenance itu secara prinsip karena kepemilikan properti itu adalah milik owner, Pak ya. Jadi dari segi penggantian biaya dan lain-lain itu sebetulnya tetap dari owner. Namun dalam hal teknis kami yang mengcover gitu. Artinya kalau ada komplain setelah sekian tahun atau sekian bulan begitu, Pak, beroperasi maka kami yang selesaikan gitu. Namun Ya, secara misalkan teknis butuh, sebenarnya kita ada tim tukang sih sebenarnya, ya. Tim mm-mm, tukang untuk bantu untuk tadi maintenance dan lain sebagainya. Cuma memang nanti untuk biaya kalau yang memang diganti ya sifatnya diganti itu betul, nanti memang sifatnya diganti itu dari owner misal ada mm-mm, penggantian dan lain sebagainya itu dari owner. dari owner. Oh ya, kalau di Depok itu kita tuh kalau kos-kosan tuh ada pajaknya ya. Kalau di Bogor ada pajaknya ya. Ya, kalau pajak itu sebetulnya bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing owner ya Pak ya. Artinya kalau setelah nanti properti ini kita jual belikan, sudah nanti balik nama, status legal standingnya sudah berganti ke pembeli atau owner Pak ya. Kalau mau dibuatkan siupnya juga boleh begitu Pak ya. Artinya kan nanti akan berdampak kepada pelaporan pajak dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya dianggap sebagai hunian biasa juga bisa gitu. Nah, developer ini mengcover memang dari segi legalitas per unitnya yang sudah berupa SHM dan balik nama begitu. Ya, tadi yang sudah full occupancy itu eh, udah berjalan berapa lama Mas ya? Kalau itu sudah ada yang berjalan 2 bulan, Pak. Gitu. Jadi kemarin dari bulan Juni Juli ini sudah berjalan. Kemudian ada satu lagi kita di tahap 2 itu bahkan baru beroperasi akhir bulan ini ya, Kecaluhian ya. Tapi alhamdulillah Ya. sudah sudah full book nih karena Juni Juli ini cukup intens untuk orang tua dan mahasiswa mencari kos-kosan begitu. Nah, katanya nih, akhirnya tadi Aligi nanya mirip-mirip nanya. Jadi waktu yang Aparkos itu kan mereka tuh syariah juga ya. Jadi towernya itu dibedakan, ini towernya untuk yang apa lelaki sama perempuan gitu. Jadi kita owner, misalnya ada yang kosong nih, owner mau nempatin gitu ya, nggak bisa karena ya kalau keluarga kan ada yang laki perempuan kan, jadi nggak bisa satu.
satu tower gitu kan. Nah, karena Betul. saya sama istri mau nginap, nggak boleh, harus istrinya di tower perempuan, suaminya di tower laki gitu kan. Nah, kalau ini gimana ya? Dari kita cari kosong nih, waktu kita pakai gitu ya. Itu Iya. gimana tuh? Siap. Karena ini kita konsepnya lebih kepada rumah, Pak ya, tentu sebetulnya tidak sekaku itu sih sebetulnya, Pak ya, karena sifatnya kan hanya singgah. Bukan berarti owner membeli kemudian untuk ditempati selamanya, misalkan sampai bertahun-tahun. Artinya kalaupun misal owner mau, Mas saya boleh sesekali saya sambil liburan ke Bogor, saya ingin request master bedroom misalkan. Saya mau keep satu kamar itu boleh Pak, karena kan hakikatnya milik properti ini kan dimiliki oleh owner kan begitu Pak. Namun di sini kalau untuk jangka panjang sih sejauh ini alhamdulillah belum ada yang kemudian berencana untuk dijadikan hunian gitu ya, karena kita juga ingin menjaga juga iklimnya supaya anak-anak itu juga tidak mungkin merasa sungkan begitu Pak ya. Ya memang kita sarankan sih fungsi utamanya tetap menjadi kos-kosan begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sesekali ingin singgah, itu sangat boleh Pak, supaya juga ada bonding nih antara antara pemilik kos dengan anak-anak kosnya ya. Bahkan Coach Alfian di tim kita sebetulnya merencanakan ada namanya gathering ya. Bagaimana suatu waktu okupansi ini kita sudah penuh, kita bisa membuat forum silaturahim Pak Jaya gitu ya antara orang tua mahasiswa dan mahasiswa ini dengan pemilik kos. Jadi tahu nih, wah alhamdulillah nih anak saya ya putra dan putri ternyata kos di rumah Bapak A gitu atau mungkin owner kami salah satu misal punya kos, alhamdulillah jadi kenal ternyata siapa orang tua dari mahasiswa sehingga ada engagement Pak, ada interaksi begitu. Baik, itu aja. Terima Ya, kasih. Ya. terima kasih Pak Jaya dan Pak Faizul. Bilang Kari berkenan, mungkin bisa di-share Pak kontak WhatsApp-nya, bikin kita bisa diskusi, komunikasi, silaturahim, begitu Pak. Boleh nggak satu terakhir aja pertanyaan? Wah, boleh Pak. Mas Mas Fauji dan Mas Alfian, kalau pembelian ini dilakukan kami buat full konsorsium, boleh nggak? Maksudnya gini, saya dan teman-teman saya bikin konsorsium untuk beli ini. Jadi Hmm. kan harga 1,2 kan lumayan ya. Iya, betul Pak. Ya, saya Ya. konsorsium, saya nggak tahu bisa apa enggak, makanya saya tanyakan, saya konsorsium misalnya saya sharing ada lima orang masing-masing 200-300 juta, Hmm. terus bisa gak itu dilakukan? Terima kasih Mas. Benar, benar Pak. Terima kasih Pak Faizul nih teman-teman. Ada Masya Allah nih nggak turun angkanya nih. Ada 39 sampai 40 orang nih. Pertanyaan menarik. Boleh nggak kita belinya barengan ya, atau konsorsium atau kerjasama atau bahasa sederhananya kita nanggung bareng-bareng yuk supaya kita bisa punya satu properti rumah kos yang ada underlying asetnya. Jawabannya adalah boleh Pak. Sangat boleh. Dan bahkan di antara beberapa pembeli kami sudah ada yang menerapkan demikian. Jadi misal satu rumah kos dibeli oleh 2 sampai katakanlah 3 orang begitu Pak ya. Sehingga pun nilai investasi per orangnya nggak begitu besar. Hanya investasi 200 sampai 300 juta misalkan bisa dapat sama-sama 2 kamar misal. Itu sangat menarik dibanding kita beli mohon maaf mungkin properti-properti yang lain yang bahkan nilai satu unitnya bisa sampai 300 sampai 400 jutaan. Jadi jawabannya boleh Pak. Tentu di sini ada eh, klausul atau konsekuensi hukumnya begitu Pak ya. Jadi nanti di sertifikat itu akan tertera hak miliknya bersama-sama. Jadi pembeli A, pembeli B, pembeli C begitu. Dan ini sudah pernah kita lakukan dan alhamdulillah sertifikatnya juga terbit maka sesuai dengan jumlah pembeli. Begitu Pak. Oke Mas, karena ini seperti disampaikan Mas Alfian tadi bahwa kan ada bagian dari mitigasi ya. Kayak sharing, waktu orang sharing kan waktu dia dapat uang pensiun kemudian semua Betul. dihabiskan untuk investasi kan pasti dia akan pikir ulang ya, kemudian daripada dia pasti hitung dia taruh deposito, dia dapat bunga deposito misalnya satu Hmm. tahun 5-6%, kalau di sini dia lihat cukup bagus kan dia biasa bertahap. Nah mungkin itu ke arahnya ke situ sebenarnya. Terima kasih Mas Siap. Puji, Mas Alfian. Ya, terima Siap, kasih Pak siap. Fauzul Terima kasih. idenya. Jadi teman-teman lain juga mudah-mudahan jadi terbuka mindsetnya bahwa untuk punya kos-kosan nggak harus punya nunggu 1,2 M ya. Karena kalau harus nunggu mungkin harga rukosnya udah naik Pak. Gitu ya. Jadi mending mending besok Sabtu Minggu ini bisa survei, kita diskusi gitu ya. Barangkali nanti setelah ketemu, entah nanti kita diskusi skema bayar, entah kita nanti diskusi nanti skemanya konsorsium tadi Pak ya.
sangat menarik. Bahkan sebetulnya Coach Alfian kita juga running di kota Bandung ya, Coach Alfian yang kita konsep malah Rukostel ya. Jadi Hostel, rumah kos kos dan rasa juga hotel. hotel karena lokasinya persis di Setiabudi Bandung dekat dengan UPI, NHI, Unpas, kemudian Poltek Pos dan beberapa kampus-kampus lainnya. Dan yang paling menarik adalah di sana potensi okupansinya bukan lagi bulanan atau tahunan, tapi bisa harian begitu ya, Coach Alfian. Ini menarik sekali gitu ya. Nah, tetapi sekarang saat ini memang kita lagi konsenkan di wilayah Dramaga Bogor. ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah kita punya patternnya, kita sudah punya polanya, kita sudah punya eh, menguasai demografinya, sehingga ini relatif akan lebih terjangkau untuk kita running. Terima kasih Pak Fauzul. Kemudian teman-teman yang lain boleh, ini ada yang bertanya, apa keuntungan utama dari investasi di kos ini? Wah, ini menarik juga ya pertanyaannya. Tentu ya kalau bicara untung ya, ini untungnya sebetulnya profit, bahkan bukan hanya profit tapi juga ada benefit ya, Mas Alfian ya. Dari segi profit tentu pertama Bapak Ibu menginvestasikan ke properti ini maka senilai 1 miliar uangnya nggak hilang sebetulnya ya, berubah bentuk yang semulanya liquid menjadi aset. Nah, yang kedua, aset ini tidak hanya sekedar menjadi aset yang hanya dalam tanda kutip pasif ya, tetapi ini bisa menjadi sumber income ya atau masif income karena setiap bulan, setiap tahunnya ada nilai sewa di situ yang berputar. Katakanlah tadi setiap tahun karena punya 6 kamar, berarti kan dikali 12 bulan dikali 1.500.000 sekitar 106 juta rupiah ya, Bapak dan Ibu. Kemudian katakanlah mungkin mohon izin untuk pengelolaan sekitar 15 atau 20% misalkan ya, berarti kan ada penghasilan bruto dan juga ada penghasilan neto, net profit ya atau bruto. Nah, di situ nanti bisa dikalkulasi sekian tahun dapat sekian puluh juta ya. Dikalikan sampai dengan 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Nah, di tahun ke-8 Bapak Ibu juga bisa jual kembali asetnya karena underlying-nya juga statusnya adalah hak milik. Jadi itu beberapa benefit dan juga profit ketika Bapak Ibu memilih investasi di properti kos-kosan gitu ya. Kami juga sebetulnya ada juga Bapak dan Ibu waktu itu kita konsepnya makan rumah petak ya, bukan kos-kosan sehingga harganya jauh lebih terjangkau lagi. Bayangin Bapak Ibu, hanya dengan 350 juta Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 3 rumah kontrakan ya, Bapak Ibu ya. Statusnya SHM, bangunannya juga nggak kalah cantik sebetulnya ya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara klasifikasi produk kita sebetulnya ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya boleh pas ketemu kita nanti diskusikan dan kita flurkan. Jadi variasi produk itu alhamdulillah banyak Bapak Ibu ya pilihan-pilihannya dan semua kita bermainnya di underlying aset gitu ya. Bapak Ibu pengen, Mas saya ada 300 jutaan nih belum dapat partner ya boleh mengambil rumah kontrakan dulu gitu ya. Rumah kontrakan statusnya sertifikat, luas tanahnya juga 60, kualitas bangunannya juga bagus, langsung dapat 3 pintu gitu. 3 pintu aja kalau dikali 1 juta sudah 3 juta itu ya. Kali 12 bulan, kali eh, 5 sampai mungkin 8 bahkan 10 tahun gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Itu ada pertanyaan Mas Fauzi dari Kak Ibu Rahmawati ya Oke. Ibu tentang Rahma. IPL terus garansi kalau ada bocor dan kerusakan tadi udah dijawab ya. Iya, betul. Terus kalau dihuni pemilik atau enggak udah dijawab, tinggal IPL sih yang belum Oh, baik. terjawab tadi. Siap, terima kasih Coach Alfian. Mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk IPL dengan sharing profit ini sengaja memang kita buatkan terpisah Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu saat ini mungkin di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima memilih untuk menggunakan jasa operator tim kami, maka tentu nanti akan ada sharing profit tadi sesuai dengan kesepakatan. Namun apakah itu include iuran? Jawabannya adalah belum, Bapak Ibu ya, karena mempertimbangkan kalau iuran ini kan sifatnya jangka panjang, sepanjang klaster itu berdiri, Bapak Ibu ya. Jadi sewaktu-waktu ketika Bapak Ibu mungkin, wah Mas Fauzi ini sudah running nih kos-kosannya setiap tahun sudah okupansinya penuh. Sepertinya sih saya sudah bisa mengelola sendiri. Nah, berarti kan sharing profitnya sudah tidak harus ada untuk developer atau untuk kepengelolaan. Maka 100% sebetulnya hasilnya adalah untuk Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian bagaimana dengan keberlanjutan IPL? Ya, maka IPL itulah yang kemudian akan long term atau continue gitu. Katakanlah IPL pun sebetulnya nggak begitu mahal ya Bapak Ibu ya.
Artinya meskipun Bapak Ibu punya mungkin 6 kamar, bukan berarti 200.000 dikali 6 ya, jadi sejuta, sejuta 200 tiap bulan ya. Mungkin hanya sekian ratus ribu, tapi sudah untuk mencakup satu rumah kos gitu. Tidak dihitung IPL-nya per kamar kos, begitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa misalkan menggunakan jasa pengelolaan dari kami, bisa juga mungkin yang mohon izin berada di sekitar Bogor juga, Mas saya cukup kok bisa mengelola sendiri. Yang penting kita setujui dan kita sepakati tata tertib seperti peruntukannya, apakah rukos untuk putra atau putri, misalkan ya, kemudian jam malam, jam berkunjung dan lain sebagainya. Selama itu bisa nanti kita sepakati bareng-bareng, maka konsep pengelolaan ini bisa kita obrolkan. Jadi sistem kami tidak monopoli Bapak Ibu ya. Artinya baik buruknya pelayanan kami sebagai hospitality harus menggunakan jasa kami misalnya ya. Artinya kita terbuka Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa jasa operator kos. Nah, jasa operator kos ini kan memang bisnisnya adalah bisnis di jasa kos-kosan, tidak mendevelop propertinya ya, tetapi bisa menggrab marketnya misalkan begitu. Itu sebetulnya tarifnya eh, bahkan lebih tinggi Bapak Ibu ya dengan yang di kalau developer, katakanlah mungkin kalau operator yang sudah profesional itu kan karena memang sudah punya database, sudah punya aplikasi, sudah punya sekian portofolio bahkan se-Indonesia, tarif bagi hasilnya bisa di 30 sampai 35% misalkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau di developer karena kita memang ruang lingkupnya masih di project internal kita sendiri, maka ada kabar baik sebetulnya untuk Bapak Ibu ya. Sharing profitnya tidak sampai 30 sampai dengan 35, tapi hanya sekitar 15 sampai 20%. Itu sudah mencakup okupansi, sudah mencakup kebersihan dan lain-lain. Begitu Coach Alfian. Siap, terima kasih, Kang. Itu ada yang Oke. tanya lagi, Ada Kang, lagi Bapak bagaimana Ibu? Kang F, ya, bagaimana prospek jangka panjang dari investasi di daerah sekitar IPB ini? Nah, mungkin ini saya jawab nanti ditambahin ya, Kang Fauzi. Boleh Coach, silahkan. Saya Jadi menambahkan nanti. siap, prospeknya itu sebenarnya, Masya Allah, IPB ini Ya. kan sekarang berubah jadi IPB University, yang mana IPB termasuk institut yang cukup diperhitungkan dari seluruh Indonesia itu kumpul di sana lah intinya gitu. Dan rata-rata juga ya mahasiswanya ada di 8.000 ya. Sekarang aja kemarin ini baru dapat kabar bahwa akan ada penambahan kampus-kampus baru, fakultas baru. Nah, itu yang sudah berjalan sekarang ini kedokteran nih. Kedokteran ini udah 2 tahun berjalan. Dan ada lagi ilmu komputer dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu lagi, memang lagi pembukaan. Yang mana sekarang eh, IPB ini tidak mewajibkan, ya dulu mungkin diwajibkan asrama ya. Sekarang sudah mulai tidak diwajibkan untuk asrama di dalam IPB sendiri, sehingga banyak kan akhirnya mahasiswa baru juga nyarinya di luaran sekitaran IPB. Termasuk kalau mahasiswa yang udah lama nggak suka ya mereka di situ. S2-nya juga cukup oke di sana. Dan kita ini masuk di daerah namanya Dramaga. Kalau eh, cari testimoni di sana, daerah Dramaga ini cukup daerah yang cukup berkembang luar biasa karena diapit 2 rumah sakit besar di sana, toko swalayannya juga besar, termasuk pembukaan apa namanya eh, resto-resto baru tuh banyak ya, di sekitaran IPB, termasuk daerah yang cukup cukup berkembang. Sebenarnya prospeknya cukup luar biasa di rumah kos karena semakin apa ya, semakin tahun tuh sebenarnya eh, nilai kos juga bertambah, nilai sewa, dan namanya di Bogor ini kalau teman-teman dapat risetnya termasuk okupansi yang itu penuh. Jadi dari semua kota di Indonesia itu yang okupansinya sewa sewa okupansi ya untuk persewaan kos-kosan, kemudian apartemen dan lain-lain itu termasuk tinggi ya. Termasuk kemarin saya baru dapat info ya. Jadi tetangga saya itu ada yang punya apartemen. Ya, jadi beli 2 apartemen itu tipe studio kalau nggak salah ya, ada 2 dia. Itu yang nyewa anak S2 IPB itu sewanya aja 4 juta per bulan kan. Dahsyat ya Coach Alfian ya. Iya, dan itu selalu penuh dia cerita sama saya. Ya, itu nanti saya bisa kasih kontaknya langsung, coba tanya ke beliau.
Ya, ini beliau juga lagi mau invest ke tempat kita, ya lagi mau ngecek tempatnya. Nah, itu jadi cukup prospeknya cukup oke sih di IPB ini, dahsyat banget. Dan kita ini alhamdulillahnya ada di ring satunya. Jadi tanah yang sudah kita akuisisi ini ya itu sudah ada di ring satunya. Bahkan ada satu project yang memang tanah kita sudah selesai, emang hak apa milik kita semua gitu. Nah, silakan teman-teman, lebih enak sih survei ya Kang ya. Nanti Betul, kita ajak betul. putar ya, Ya, di mana sih letak rumah sakit, di mana sih kampusnya, bahkan kalau mau masuk ke kampus sendiri juga boleh ya kan. Mau wawancara sendiri dengan teman-teman mahasiswanya yang sudah ngekos juga boleh ya. Nah, enaknya ngelihat ya progres yang udah jadi itu lebih lebih bagus lagi. Jadi teman-teman bisa ngecek langsung kualitas bangunan kita, kualitas kos kita, bahkan kantor kita juga bisa ngecek langsung. Ya itu silakan teman-teman survei. Kita di Sabtu Ahad ini ada open house sih. Silakan kalau mau ikut open house karena biasanya bonusnya banyak ya open house ya Kang ya. betul, betul. Ya. Monggo Kang Fauzi bisa nambahin prospeknya apa sih di PB ini kok kita ngatain ini bagus prospeknya. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara untuk passive income, tentu kita harus mulai yang paling aman adalah dari captive market dulu ya, Bapak Ibu ya. Dibanding kita harus gambling, misalkan ya, memilih investasi meskipun sama-sama cost, misalkan seperti ya, cost di A, di B, di C, dan di D, selama lokasinya itu tidak berada di lokasi yang bisa mendatangkan captive market, maka itu perlu kita pertimbangkan begitu, Bapak Ibu ya. Nah, saat ini memang kita sedang membuka properti investasi ini yang memang sudah captive market begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara market size dan market share tadi, ini udah kelihatan nih ya, sudah kelihatan lingkungannya, ekosistemnya begitu ya. Nah, selanjutnya tentu Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dari segi aspek legalitas ya. Jangan sampai karena mohon izin, tentu karena pilihan pasti sangat banyak ya, Coach Alfian dan Bapak Ibu semuanya, mungkin dari segi harga, jumlah kamar dan lain pilihlah yang memang mungkin legalitasnya clear SHM syukur-syukur sudah terbit gitu ya. Kalau sudah terbit bisa ditunjukin nggak misalnya begitu ya. Yang ketiga adalah bisa dipertimbangkan dari spesifikasi bangunan, luas tanah begitu ya Bapak Ibu. Yang namanya kita beli properti itu kan sebetulnya kita beli legalitas dan juga ada tanah di situ ya yang membuat kita menjadi mendapatkan capital gain kenaikan tanah gitu. Maka besar atau kecilnya luasan tanah ini juga bisa menjadi pertimbangan. Nah, di proyek kami saat ini memang variatif untuk luasan tanahnya. Bapak Ibu bisa memilih rumah kos yang luasan tanahnya ada yang 150 meter, ada yang 100 sekian meter, ada yang 80 meter, 70 meter, sampai yang paling kecil kita di 60 meter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling kecil kita 60 meter. Kita tidak menyediakan yang di bawah 60 meter. Nah, luasan lahan ini menjadi pertimbangan yang cukup penting karena hanya dengan luasan tanah kita bisa mendapatkan namanya capital gain gitu. Bagaimana dengan jumlah kamar? Kemudahan yang kita bisa berikan adalah kalau Bapak Ibu mohon izin hanya membelinya per kamar, berarti kalau mau nambah kamar itu kan berarti nambah sekian ratus juta ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Alfati Bapak Ibu nggak perlu harus nambah sekian ratus juta per kamarnya. Hanya cukup menambahkan berapa selisih biaya pembangunan saja, Coach Alfian. Oh, kalau saya tanahnya 60 meter, kemudian rumah kosnya 6 kamar, harganya sekian. Mas Fauzi saya mau nambah 2 kamar gitu ya. Berarti berapa selisih nilai pembangunan kami dengan tipe 6 kamar ke 8 kamar itulah sebetulnya selisih harga yang nanti kita bisa obrolkan dan kita bisa diskusikan gitu ya Bapak Ibu ya. Memang 99% yang beli itu survei dulu supaya nanti interaksinya dapat ya, suasananya dapat ya Bapak Ibu bisa. Seperti gambar yang saya sekarang slideshow ini adalah salah satu rukos kita tadi yang konsepnya adalah resort. Bahkan di resort ini kita menyiapkan yang namanya tipe private resort yang di bawah itu tidak dilalui oleh kendaraan, hanya apa namanya pedestrian ya. Jadi apa namanya pengunjung atau penghuni atau penyewa itu kita siapkan parkir komunal, kemudian dia jalan kaki. Kita siapkan fasilitas kolam renang dan lain sebagainya di situ. Gitu. Ini juga menambah value ya. Ketika kemarin kita benchmark ke BSD dan kota-kota yang lainnya, ternyata kebutuhan dan tren kos-kosan mahasiswa sekarang ini menjadi faktor kunci sebetulnya bagi mereka dalam memutuskan di mana akan kos gitu, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu ya Bapak Ibu.
Nah, demikian mungkin Coach Alfian dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam ini. Nah, terakhir ini saya ingin menyampaikan kabar yang paling membahagiakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi kita bicara harga 1,2, 1,3 untuk dapat 6 kamar Bapak Ibu ya. Kita saat ini sedang running yang namanya Villa Kos tahap 3 Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Villa Kos. Jadi kita itu ada Alfati, ada resort, ada villa ya, ada pesantren dan sebagainya. Kita ada beberapa konsep yang semua berada di ring satu. Nah, kabar gembira ini adalah Bapak Ibu Villa Kos 3 ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kalau yang lain mungkin untuk mendapatkan tipe 6 kamar, luas tanahnya 78 meter ya. Luas tanah 78 meter artinya hampir 80 meter ya Coach Alfian ya. Gitu ya. Kita bisa running untuk Bapak dan Ibu hanya satu eman saja. Gitu ya. Sudah dapat 6 kamar, hanya saja perbedaannya adalah furnis atau non furnis. Nah, buat Bapak Ibu ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan rukos ini sudah jauh lebih hemat sekian ratus juta ya Coach Alfian ya. Kalau yang dengan full furnish tadi di 1,25, 1,3 begitu ya atau bahkan ada yang 1,4 bergantung value dan juga posisi. Nah, ini Villa Kos ini hanya tersedia sekitar 4 unit saja ya Bapak Ibu. Tapi harganya bisa di satu eman namun non furnish. Jadi sudah hemat 200 sampai 300 juta nih Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu beli furnish sendiri pun yakin ya nggak akan habis sampai ratusan juta juga kok gitu ya. Nah, ini menjadi peluang buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang gegana ya, galau grogi dan merana mungkin mempertimbangkan harga. Oh, di sini A, di sini B, di sini C ya. Sekian kamar, sekian kamar, sekian kamar. Nah, ini kita ada yang sangat kompetitif banget ya. Luas tanahnya hampir 80 meter, jumlah kamarnya 6 ya. Hanya dengan Bapak Ibu non furnis saja, Bapak Ibu bisa mendapatkan satu eman saja harganya. Dan ini alhamdulillah Coach Alvia dia sudah terbooking dua, satu sudah sold out dan available sekitar 1 sampai 2 unit lagi nih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan mungkin bisa diskusi dengan keluarga dan sebagainya untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa besok bisa hadir survei. Terima kasih Coach Alfian dan Bapak Ibu Siap, semuanya Kang. atas waktu dan sharingnya malam hari ini. Coach Alfian, sebelum kita akhiri, berkenan mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Siap, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya salah satu investasi ya yang terbaik itu adalah investasi yang membawa kebaikan sebenarnya. Nah, kebaikan itu kan dunia dan juga akhirat. Nah, Al-Fatih Islamic Cost ini memang kita menyediakan dua investasi sekaligus dalam satu paket, yaitu investasi dunianya dapat, pasif income-nya dapat, amal jariahnya dapat. Makanya kita sebutnya investasi menguntungkan membawa kebaikan. Itu aja pesan saya, segera survei sih, biar kita juga bisa silaturahim, bisa tatap muka ya. Insya Allah kita di sini open house selalu ya terbuka. Sebenarnya nggak mesti Sabtu Minggu, kalau bisa Sabtu Minggu juga oke. Kalau nggak Sabtu Minggu weekdays juga kita selalu terbuka. Kantor kita ada di pinggir jalan di daerah C4. Silahkan mampir ya Insya Allah nanti kita akan sambut dengan tim kita. Insya Allah lebih nanti informasinya lebih detail lagi ada di survei bisa ngelihat langsung. Itu aja Kang Fauzi ya, semoga teman-teman di sini dimudahkan rezekinya untuk bisa ternak rumah kos ya di 5 kota. Nah, kita buka kotanya di apa namanya? Bogor dulu. Insya Allah nanti setelah Bogor nih yang sudah ada lahan kita ada di Bandung itu kita nanti di Setiabudi ya, tapi itu belum kita buka ya kita buka dulu yang ada di Bogor karena kita mau habisin dulu lahan-lahan kita yang ada di Bogor. Terima kasih teman-teman semua, sahabat semua, mudah-mudahan dimudahkan ya rezekinya untuk bisa ternak Amin. kos di Ring 1 IPB Bogor. Itu saja Kang Fauzi, maka saya serahkan lagi kepada Kang Fauzi untuk menutup acara ini. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Alfian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Mas Alfian. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan kami doakan bisa diberikan kemudahan dalam ikhtiar mendapatkan properti. Tidak hanya yang menguntungkan, tetapi kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan properti kos-kosan yang membawa kebaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Kita istighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanallah.
Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada hal yang kebenaran disampaikan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekeliruan dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Segenap tim Fatih Group menyampaikan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai ketemu di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi semuanya. Terima kasih Semoga semua. dimudahkan beli rumah Waalaikumsalam. Terima kos. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Faizul, Kak Ifa, Mas Santo, dan Mas Fauzi, Mbak Ratna. Terima kasih Terima Gus kasih banyak Yahya semuanya. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.